terkait dengan kasus kematian 7 remaja di Kali Bekasi dalam penertiban tawuran oleh polisi. Sudah bergabung Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Pak Sugeng, mohon izin untuk dibuka terlebih dahulu audionya karena sampai dengan saat ini masih belum terdengar suara. Selamat malam. Baik. Malam Risa. Selamat malam pemirsa. Baik, Pak Sugeng. Yang pertama, hingga kini Kompolnas masih mengumpulkan fakta-fakta. Apakah diindikasi ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pada saat pembubaran remaja yang diduga hendak tawuran? Tapi kalau dari IPW sendiri bagaimana melihat kasus ini, Pak Sugeng? Terkait dengan adanya 9 orang anggota polisi yang diperiksa, itu adalah SOP ya. SOP dari Propam ketika ada peristiwa yang melibatkan anggota polisi dengan masyarakat di mana ada insiden di sana. Ya, ada insiden. Insiden ini kan kemudian diterjemahkan dengan ditemukannya ada 7 mayat. Ya, artinya ada 7 mayat ditemukan mati. Nah, ini kan mau dicari tahu korelasinya. Nah, yang harus dikedepankan di sini adalah SOP ya. Kapolda Metro Jaya wajib tahu ada peristiwa apa di sana, ada fakta apa yang terjadi, apa yang dilakukan petugas ya, dan juga apakah ada kaitan dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin. Karena Kapolda Metro Jaya perlu juga melaporkan atau menginformasikan kepada Mabes Polri sebagai institusi atasnya. Jadi pada tahap itulah dilakukan ya. Belum bisa kita katakan di sana ada satu tindakan pelanggaran kode etik atau disiplin atau satu peristiwa pidana atau tidak ada. Jadi kita harus menunggu nih. Akan tetapi dari informasi yang beredar, peristiwa itu kan bukan peristiwa anak sedang melakukan, misalnya sedang baik-baik saja ya. Ini kan sedang tawuran, ya mau tawuran. Nah, tugas polisi adalah tugas untuk melakukan menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi keberadaan anggota polisi di sana itu adalah dalam melaksanakan tugas dan atas perintah hukum. Nah, ini yang harus diketahui dulu. Apakah ada korelasi satu tindakan sebab akibat yang bisa dinilai sebagai satu tindakan pelanggaran? Itu kita belum tahu. Tetapi ada orang mati, 7 orang, itu adalah peristiwa yang harus didalami apakah ada tindak pidana di sana. Nah, ini kan semuanya harus dicermati ya. Begitu. Sah. Ya. Pak Sugeng, selain menunggu dari pihak kepolisian, tapi apakah dari pihak IPW juga melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam penertiban tawuran ini? Apa saja upaya yang ditempuh oleh IPW untuk mengungkap kasus ini, Pak Sugeng? IPW telah mengumpulkan informasi yang didapat dari informasi umum ya dan masyarakat ya. Kita mendapatkan informasi ditemukannya 7 mayat. Ada sekitar 50 sampai 60 orang mereka akan tawuran ya. Nah, tawuran adalah satu peristiwa yang membahayakan pelaku tawuran sendiri dan lawannya serta masyarakat. Ini kan membahayakan ya. Jadi bahkan mengarah kepada tindak pidana kalau dia membawa senjata tajam dan mengancam jiwa. Maka tindakan pencegahan atau pembubaran adalah satu upaya yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang membahayakan bagi si pelaku maupun pada lawannya maupun pada masyarakat. Yang kedua, kita mendengar ada suara ledakan ya. Suara ledakan kita dengar ya. Kemudian ada fakta 9 orang sedang diperiksa. Kemudian ada 3 orang yang ditangkap membawa sajam. Kalau sementara IPW simpulkan, ini adalah orang yang sedang mau melakukan satu peristiwa yang mengarah kepada tindak pidana, polisi ingin mencegah atau mengamankan. Jadi, apakah ada pelanggaran? Menurut saya tidak ada di sana ya.
apakah matinya para korban tersebut akibat satu tindakan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada polisi, ini masih terlalu jauh. Gitu. Justru yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah mengkhawatirkannya eskalasi tawuran di antara pelajar maupun anak di bawah umur maupun pemuda. Eskalasinya meningkat. Ini yang harus didalami oleh aparat keamanan. Apakah ini hanya sebagai satu tindakan mencari jati diri di masa muda, tindakan solidaritas geng, ya, atau ada tindakan pihak-pihak lain yang mengkondisikan dengan sengaja menggunakan pendekatan kekuatan tertentu untuk membuat terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan. Ini harus didalami, gitu ya, Mbak. Kalau yang 3 orang membawa senjata tajam, clear itu, ya. Tapi jangan juga polisi menyasar, ya gimana? Oke, Pak Sugeng, untuk awalan artinya IPW ini menyatakan tidak ada kesalahan tidak proseduran begitu, tetapi disebutkan oleh polisi sebagian remaja yang menceburkan diri ke kali ini pada saat penertiban tawuran. Pada saat itu tindakan polisi memeriksa situasi di kali ketika mengetahui adanya sejumlah remaja yang nekat terjun begitu, dan mengapa tidak ada tindakan pertolongan. Bagaimana kemudian dari IPW menyikapi hal ini, Pak Sugeng? Kita serahkan, ya, makanya 9 orang yang diperiksa itu akan didalami. Kami belum mendapatkan informasi, ya. Peristiwa itu terjadi katanya malam hari, bahkan dilewat tengah malam. Akan ada kesulitan sekali untuk tindakan penyelamatan. Bahkan berbahaya untuk polisi, misalnya melakukan penyelamatan dengan terjun. Karena situasinya kan tidak diketahui. Melakukan tindakan rescue, yang harus dilakukan pertama adalah keselamatan dari pihak yang harus melakukan tindakan pertolongan. Itu keselamatan pertama. Ya, kalau mau rescue itu prinsip yang pertama. Yang kedua, mengetahui situasi lingkungan rescue atau penyelamatan mau dilakukan. Akan menjadi konyol ketika tidak diketahui ada kondisi sungai dalam, berbatu, berapa ketinggian pada malam hari, dia terjun untuk kemudian melakukan penyelamatan, apalagi gelap kali. Kecuali atas dorongan naluri, dia ada anggota yang terjun dan menyelamatkan, itu justru harus mendapatkan penghargaan. Ya, ini semuanya kondisi yang harus didalami. Ya, oke. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih kalau begitu atas informasi Anda dan juga pandangan Anda dari pihak IPW begitu. Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Pak Sugeng, selamat malam. Malam.